Apa tujuan pokoknya? Kalau hukum dah kau jawab sunat. Apakah batal sholat Jumat? Kalau gitu, kalau sunat itu nggak batal sholat Jumat. Tujuannya apa isyarat di situ? Bisa dijawab kira-kira? Kalau kalian bisa menjawab kira-kira? Tidak. Kenapa tidak? Tongkat itu alih zakar pada manusia. Yang ditarik-tarik dengan tangan kiri, cara mengeluarkan sperma. Betul? Jelas? Asal jadi 7 lam di dalam badanmu. Tangan, kaki, semuanya kan 7 lam. Itu alif zat Tuhan yang terpancar bercahaya. Alif itu, tongkat itu cara alif, dianya itu zat Tuhan yang terpancar akan bercahaya. Kun kata siro, fayakun kata sinur. Jadilah 7 utara langit dan 7 utara bumi. Si Tuhan adalah wujud roh, si Muhammad adalah wujud nur. Kun kata si Tuhan, fayakun kata si Muhammad. Terjadilah alam semesta. Jelas? Asal memegang itu tongkat isyarat kepada tarikat hakikat syariat, tarikat hakikat ma'rifat. Kalau begitu yang kuat itu nggak ada ma'rifat. Alhasil ujung jawab oleh ulama tua, sunnah hukumnya. Kalau sudah ngapain modal lah? Boleh pegang, boleh tidak. Jelas? Ada mendengar berita ada? Ada. Kalau sudah ngapain berdebat? Boleh pegang, boleh tidak kan? Ya kan? Ya. Dia yang berbuat, kita yang ketawa. Sama-sama bodoh. Yang nggak bodoh, yang nggak mesti yang pedih. Nggak pernah berdebat. Yang begitu orangnya berdosa. Dia pun dalam dosa. Yang pergi ke 20 dibenci pada yang 8, yang 8 benci pada 20. Sumber itu dalam keadaan dosa. Yang mana yang nggak dosa? Yang nggak pergi. Jadi kalau masih dosa ngapain nggak pergi kan? Ya. Dalam sindir menyindir, di dalam bukan ajak mengajak tapi sindir-sindiran. Apa kau mati bapak kau nggak pernah kenduri, nggak pernah ada ini itu, nggak pernah bersalin, macam mati lembu kata si yang kau punya ini. Yang kata si sana doa itu nak sampai sekali anak yang saleh sampai ujung kiamat mereka langsung berdoa. Kapan ampun dosanya? Nggak ampun. Beribadah supaya ampun dosa. Ya. Selalu mereka dalam keadaan berdosa. Jelas. Seru kan? Seru. Jadi kalau itu kesana tidak, kesini tidak. Cok sebocah, duk baju. Baju lagu. Ada bukan dia? Siapa mah? Dia kan. Hang dia. Pakai maju itu. Hanya kebun. Tajak gede, hanya kebun. Madu-madu mana bu? Iponyo Muhammad Badi, Iponyo Muhammad Badi. Wadi rumahnya. Lagi bayi Muhammad Badi. Ila mata ibni Adam in qata amalu illa bi salasatin, apabila mati daripada salah satu daripada anak Adam sungguh putuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, amal yang saleh, anak yang saleh yad'ulahu. Kan gitu. Anak yang saleh yang menyampaikan kepada. Sehingga orang itu memegang hadis itu lagi sekarang enggak lagi bertahlil kepada orang yang meninggal. In qata amalu, putuslah amalannya. Nya siapa itu? Damer itu mana? Kepada yang mati. Ingka taramalu illa bisalasatin, yang masih berfungsi, ya. Adalah sedekatan jadi ada. Anak yang sedekah jadi waladan salih, wa amalan salih. Jadi wa amalan salihan wa amalan salihan wa sedekah wa waladan salihan ya da'ulahu, yang berdoa kepadanya kan gitu ya. Apakah orang mukmin bila berdoa kepada orang yang sudah meninggal, siapa jamin sampai akan doanya? Nah, siapa bisa menjamin? Karena itu gaib kan? Ya. Jangan kita memponiskan yang gaib bila kita belum mati. Karena menyangkut dengan kematian. Jangan jauh-jauh menghukum yang gaib oleh kita yang belum terjun ke alam gaib. Tidak pernah kau mati, tidak. Ngapain juga kau jamin? Ya. Jelas kan? Jelas.
Sementara kau masih hidup seperti aku, lalu kau putuskan itu, nggak sampai doa itu. Oh, putuslah amalannya, dia yang putus. Kamu yang putus sudah, kenapa aku yang kena sepak? Kamu yang mati, kamu yang putus amal. Amal yang mengalir itu, yang nggak pasti tentu mengalir, yang sedang mengalir terus. Doa si anak, sedekah jariah, dan amal yang sah. Doa kita kalau kita alirkan baru ada. Doa kita baru sampai kalau kita sampaikan, kan gitu. Jelas semua, mengerti itu. Kalau nggak disampaikan, mana ada sampai. Kalau disampaikan ya sampailah. Tapi nggak ada dua yang ada. Doa mu'minuna wal mu'minat wasalihina wasalihat. Kalau diaruh itu hadis kan. Jadi kalau nggak dalam hadis nggak boleh lakukan. Kan jelas di situ. Jadi pemahaman hadis sempit pemahamannya. Bila dilakukan selalu sampai. Bila nggak dilakukan nggak sampai. Apakah kita ini bila berdoa kepada almarhum atau almarhumah siapa saja kita sumpahkan mereka supaya kalau kita mencapai aja berdoa, kalau nggak sampai ngapain kan? Mari paginya sumpahkan sampai apa enggak? Ada yang berani? Kalau berani kenapa ngomong? Kalau dia berani aku sumpah pernah mati kok? Belum. Di mana kok bisa tahu? Betul? Maka jangan terkecoh dengan orang-orang sesat dan menyesatkan. Yang nggak berani bersumpah pasti disesatkan. Tapi yang berani bersumpah itu baru kita akui berani dia bersumpah karena udah merasakan. Jelas. Coba Nabi Isa anak saleh nggak? Anak saleh apa anak saleh dia nggak ada ayahnya? Betul. Ingat sejarah. Pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam berjalan. Di dalam kubur ada mayat sedang tersiksa. Sampai batu nisannya bergoyang-goyang dan ada di tanah batang itu bergoyang-goyang. Dan ada binatang sekelilingnya menangis mendengar sisaan mayat dalam kubur. Pernah kau baca cerita itu? Lalu sang Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Tuhan. Lalu mayat yang sedang tersisa dalam kubur nggak lagi tersisa. Sampai doa. Jelas. Berarti batal pengakuan mereka yang ini yang nggak sampai doa. Kalau doa Nabi Isa alaihissalam sampai kepada mayat itu, kenapa mau kita nggak sampai? Apa kita pahami? Kan teman-teman tak tolak kan? Jangan berpegang pada satu petunjuk, jangan berpegang pada satu hadis, jangan berpegang di situ aja. Pasalnya apa? Apit awi itu aja punya mati. Inilah siapa yang datang kena dia. Kami inilah paling betul. Tinjau daripada segi yang lain, sudut yang lain dari mana sampai nanti ada titik ketemu. Kalau doa dia sedangkan dia bukan anak si yang mati ini, si Isya itu dia berdoa kepada yang mati itu, yang mati pun nggak ikut dia mungkin itu, kan itu. Tapi dia berdoa pada kamu Tuhan. Oh itu Nabi, apa hebat Nabi dengan kita? Sebenarnya kita wali Nabi kan, orang satu Nabi kenapa nggak sampai? Berarti nggak cukup alat bukti. Berarti kalau nggak cukup alat bukti, nggak bisa ada bisa. Jadi dua alat bukti setidak-tidaknya kata Kapolri kan gitu kan. Jelas. Jangan lagi tertipu dengan mereka yang belum pernah mati. Semua menipu orang yang hidup. Jelas. Ya jadi jangan orang kuat kita pun ikut bu. Nggak ada kejelasan. Ujung-ujung nanti kalau memang dia keras kepala sumpahkan. Jangan main agama. Wakul bilha walau kana murran. Katakanlah yang benar walau kamu mau dipacu. Jangan takut. Wakul bilha. Kalau katalah dengan sebenar-benarnya. Walau kana murran. Walaupun sekalipun kamu akan dibunuh. Kalau kita tahu enggak kita sampaikan, ditolak sama Tuhan nanti. Kau pulang kemari bawa pulang ilmu. Jelas. Guru memberi PR kepada kita. Besok kita sekolah kasih PR itu lagi sama guru. Dicampur kita enggak? PR Pak. Aku kasih tunggu PR. Jelas kan? Jadi dengan pulang ilmu kepada tuh, walau kita mau dibunuh tetap harus sampaikan. Kalau enggak nanti dicampur sama Tuhan.
Maka menyampaikan sepatah, dua patah apa yang kita tahu hukumnya wajib. Masa yang sesat biarlah risiko dia dengan Tuhan. Hah? Dia sanggup menanggung risiko dosanya, neraka jahanam nanti itu dia nggak apa-apa. Kita yang penting sampaikan terus apa yang kita dapat sepatah, dua patah dari sang Tuhan kan gitu. Ya. Karena kita menjalankan aspirasi Tuhan dan dia katakan sabar, ada Tuhan yang menghukum dia. Ya. Kalau nggak di dunia ada akhirat. Kadang di dunia ada hukum kan gitu. Kenapa kita lantang? Bapak ini lantang kali ngomongnya bro. Kenapa lantang? Karena sombong. Bapak ini sombong. Ya. Kenapa sombong? Kenapa Bapak ini sombong kali? Egois kali kita emang. Kenapa? Karena sosok manusia yang pernah bertemu dengan Tuhan sudah jaminan masuk surga. Buka kitab Daniel dulu. Maka sangat sombong. Gak takut apa-apa lagi. Mati apa takut? Ahli surga mati apa takut? Buka kita Daniel dulu. Siapa yang telah bermimpi bertemu Tuhan ini mimpi? Siapa mimpi lagi? Dijamin Allah masuk surga dan dia itu hidupnya waliullah. Bapaknya aulia. Main takut. Maka Bapak ini sombong. 9 kali bertemu dengan Tuhan gak sombong. Sudah aku bersumpah di dunia kalau sendiri kan? Ya. Demi Allah 9 kali bertemu dengan Tuhan. 19 kali dengan Rasulullah. Beberapa kali dengan Tuhan Yesus. Apa yang berani? Panggil Yesus, Yesus datang. Panggil Mama datang. Sombong nggak? Sombong lah. Makanya ada yang sombong. Bila bertemu kamu dalam berpacaran dapat pacaran cewek cantik, sombong kau nggak? Sombong lah. Anak dusun dapat cewek cantik kali kan sombong. Ini juga masih hidup udah pernah di surga, sombong nggak? Sombong lah. Masih lajang makin kentor, sombong nggak? Sombong. Bukan di Medan orang jalan, masih lajang makin kentor kan? Pulang kampung disuruh kawin, nggak mau lagi kan? Betul. Lebih murah di kota di kota Medan sungguh nggak ada, di kota Padang sungguh nggak ada. Lebih merah, gila ke Medan. Kalau tempat kami di Padang sungguh nggak ada. 50.000 dapat. Betul. Jadi kenapa sombong? Karena ada yang murah kan? Ya. Egois. Apa ini di Medan 50.000 ngapain kawin? Kan gitu. Ya. Sudah jaminan ada kan? Kalau dia aja yang di mana onani. Keluar lama-lama 50.000 aja. Ya. Duduk berjajar dia. Aku pikir apa itu orang nunggu angkot. Rupanya tukang jual diri. Itu kisahnya. Karena sudah ada pengganti daripada is, sudah jaminan dapatnya kalau ada duit beda. Begini juga kesombongan tadi karena sudah jamin masuk surga. Sombonglah. Bukan lagi dengan salah masuk surga. Kalau kalian masih dengan salah, karena kami sudah mendapat hidayah itu. Tetapi lebih gila salah daripada kamu. Lebih gila aku salah daripada kamu. Kadang-kadang sampai bengkak lagi melawan salah. Bapak itu udah jamin masuk surga, bukan salah untuk masuk surganya aku. Salah gila. Salah lagi. Kadang para orang sekali salah pada dua orang, sekali salah pada negara orang gila. Udah gila kan? Kamu itu orang ada berapa? Ketika udahlah pokoknya lancar lagi nanti. Udah gila salah. Tapi Bapak udah jamin masuk surga. Aku salah bukan untuk surga. Kenapa? Karena cinta kasih dengan Tuhan. Kalau salah karena masuk surga, haram kau masuk surga. Seperti kita kerja sama mama supaya kasih duit. Itu bukan wabil walidain ihsan itu. Ya? Ya. Jadi kita bekerja sama mama dan sama bapak dan di Surawa ke ladang dan kerja di toko bukan untuk mengharap gajinya. Ya. Nama yang berbuat baik kepada dua juga. Bukan orang bukan hidayahnya kan. Ya. Tetapi barang siapa yang mengharap balasan Tuhan bila beribadah, sungguh dia ahli jahat. Memang tidak dijanjikan itu waliman khafa maqama rabbih jannatan fa biayya la rabbikuma tukadziban lulu wal marjan fa biayya la rabbikuma tukadziban. Betul? Betul. Kalau kita masih mengharap sama Tuhan akan balasannya di hari yang bermasyarakat nanti, tempatmu adalah neraka. Berarti kamu bukan hambaku.
Karena mengharap imbalan. Bukan demi imbalanmu aku berharap. Bukan karena imbalanmu aku bersedekah ya Tuhan. Bukan karena aku takut kepadamu bersedekah ya Tuhan. Baru sedekahmu jadi amal yang ikhlas mungkin. Itulah terbalas. Bukan dibalas, terbalas. Mana contoh terbalas? Coba bikin aku satu contoh terbalas. Coba. Kalau kita buat pasti terbalas. Langsung terbalas. Coba, mana contohnya? Surat cinta. Tidak. Kalau dia tidur kita kecikan bukan ada terbalas. Karena kita pergi dia ke luar negeri, nggak terbalas kan? Mana kalau kita buat langsung terbalas? 5 menit jempol. Kurasa 1 jam bukan apa? Tanpa orang. Coba bakar mercun langsung kamu buka. Gara-gara aku makan mercun, tuli aku dibalas mercun kan? Terbalas kan? Terbalas. Bunyi kan? Bunyi ikan mercun, apa pula yang tuli kan? Ma, nggak dengar. Ma, nggak dengar dia. Siapa apa dibalas? Tuli kan? Gara-gara dibakar mercun membalas membuat dia tuh. Ada mercun lain kata wah dia mampus kau kan? Bakar lagi, kau bakar aku lagi, lebih parah lagi kutulikan kau nanti. Langsung terbang. Begitulah ibadah salat. Maka ada nanti malaikatnya bakar mercun, bakar lilin kan? Kita bakar lilin, apa dibalasnya? Langsung terang kan? Cak terang langsung kan? Jadi iya. Betul kan? Betul. Tadi gelap kan? Ya. Begitu bakar lilin langsung terang kan? Ya. Dibalas kan? Terbalas. Kalau dibalas kita tuli kan? Ya. Kurang ajar kan? Ya. Biarpun kurang ajar tetap enak kita dengar kan? Ya. Tapi beginilah dengan Tuhan. Kalau begitu nggak perlu pendera pasti terbalas. Percaya. Coba bakar itu meriam bambu. Lama-lama kau bakar, dia meledak, kamu yang terbakar. Jadi kau bakar aku balas bakar kamu kan. Percikan minyaknya. Ya. Pernah di kampungku itu, Bang Dula. Bakar apa namanya? Meriam bambu. Udah lama, udah panas sekali, meledak dia. Meledak, percikan minyak itu kenalah di badannya. Disambar mati itu. Dia sampai lompat ke dalam pula air kan. Dibakar dia, dibalas dia kan. Siapa yang balas? Meriam bambu. Begitulah kita beribadah kepada itu. Langsung itu. Otomatis. Enggak kita pun harap Terbalas. itulah janji pasti. Hukum hukum pasti. Jadi Tuhan pasti. Itulah namanya hukum pasti. Bila kita Bismillahirrahmanirrahim, sudah terbalas. Sudah masuk. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah diberikan, sudah terbalas. Jaminan terbalas. Karena masuk pada nomornya. SMS. Tetapi kalau nggak cocok nomor, langsung masuk. Ya. Baca Bismillah bukan olah dipandang. Ya. Nggak mau. Masuk mau kirim ke SMS tersali, dipicit nomor sama. Masuk. Enggak. Mengirim Fatihah kepada Allah, dilihat makhluk, masuk. Enggak. Kalau masuk itunya Tuhannya lagi. Tidak. Masa? Ini sembah Tuhan, dipandang makhluk. Ya. Yang menyembah Tuhan siapa? Hah? Hati. Hatinya tadi. Hati samba. Hah? Ya. Kalau bilang hamba, hati samba harus sampai. Ya. Apa yang disebut di situ? Hati samba. Hatilah yang memandang Tuhan. Kita tidak pernah memandang Tuhan. Karena kenapa? Hati yang tidak mana ada beriman. Ya. Hati yang beriman kan? Ya. Hati yang mengatakan ya kan? Ya. Hati mengatakan na'am, sadaqta ya Allah, sadaqta ya Rasul, kan begitu. Ya. Jadi kita hanya rumah sehati, gitu kan? Ya. Kalau begitu yang memandang Tuhan, siapa yang beri? Beriman. Yang beriman siapa? Hati. Manusia nggak pernah beri. Beriman. Yang beriman, coba sekarang kita ambil hatinya, bisa beriman? Enggak. Hah? Enggak. Kita potong hati manusia, bisa beriman dia? Enggak. Kalau begitu yang beriman lah. Hati. Yang salah? Hati. Yang baik nggak sah? Nggak sah. Alam yang mengantar hati saya kalau begitu. Ya. Salah mengantar hati kepada Tuhan. Tuhan.
Karena yang lain nggak lihat oleh itu. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa la ila asabikum wa la ila amwalikum lakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Lain tak ditilik, berupa harta, semuanya nggak ditilik, tata nggak ditilik, suara nggak ditilik. Yang ditilik qulubi wa amali. Betul. Kenapa ditilik? Kenapa ditilik? Seperti tukang copet yang dilirik dompet kita. Ya. Kenapa dilirik? Ada isi dompet kan? Ya. Allah melirik isi hati kita, karena ada isinya. Ya. Apa di situ isinya? Apa yang tergambar pada uang dibeli oleh pencopet itu? Nilainya. Gambaran manusia kan? Ya. Kalau nggak ada gambaran manusia, uang ada kertas. Kertas. Uang yang ada gambaran Manusia. gampang pun besar kan? Ya. Kenapa hati kita ditilik oleh Tuhan? Karena ada bunyinya. Nggak ada gambaran, Allah. ada fotonya kan? Ya. Lihat betul. Fotonya. Fotonya. Yang dicuri oleh orang bukan uang kan? Orang dicuri kan? Ya. Orang yang ada pada uang kan? Ya. Yang kantong kita yang ada uang, yang ada gambar orang, kertas itu di uang kan? Ya. Bukan uang kan? Ya. Gimana? Ini bukan uang, ada gambar orang kita. Ini Pak buang aja Pak ya. Nggak ada uang yang ada orangnya di situ. Nggak ada. Maka pada uang ada gambaran manusia. Manusia. Jadi pada hati orang mukmin ada gambaran itu. Tuhan. Pada bawang ada gambaran manusia. Manusia. Apa fungsinya kalau begitu? Alat jual beli, pembayaran jual beli ya. Sah. Apa wujud Tuhan dalam hati kita? Untuk menebus ganti rugi ibadah manusia. Apa itu kerjanya? Untuk membalas semuanya kan? Ya. Uang tadi itu pembayaran yang sah kan? Ya. Rupiah dan lain-lain. Gitu kan? Ya. Dan Allah itu sesuai dengan janjinya dalam firman untuk membalas semua perbuatan manusia. Dia bukan dibalas. Kalimat awalan ter. Kalau ter bukan dibalas. Ter bukan dibalas. Kalau dibalas sengaja dia balas. Ya. Kalau ter Tak sengaja. memang terbang. Terbalas. Mana contohnya? Ter perbuatan tak sengaja. Mana contohnya? Senyum. Ter sengaja apa senyum? Enggak. Kena nggak lucu ter Macam mana kita sengaja senyum nggak? Ketika aneh datang, nggak bisa ditahan. Itu orang ter. Kalau di itu lain. Di sengaja itu. Sengaja. Tersepak, tertendang, terpleset itu kalimat ter nggak ada dengan di lain-lain. Kalau di dapat hukuman, kalau ter nggak ada hukuman. Ilmu kalimat ini. Ya. Jelas kan? Jelas. Kamu coba memikirnya kan? Coba sengaja senyum saja. Tapi kalau selama kau senyum, kenapa? Aneh kalau kan? Enggak. Senyum dia walante, bukan disengajakan. Kalau begitu Tuhan memberi pahala ibadat balik kepada kita diberi amalan baik oleh Sang Tuhan, bukan disengaja. Memang begitu dalam perjanjian. Nah, antara Tuhan dan dalam perjanjian lama. Tiap-tiap orang membuat kebaikan, balasan sudah pasti ada. Tiap-tiap dia membuat keburukan, balasan sudah pasti ada. Itu hukum pasti. Kalau begitu, kalau tidak salah, apa perlu kita harapkan amal? Tidak. Ya. Memang udah pas. Pasti. Apa kita harap udah pasti? Betul. Coba kamu besok apa ada yang sudah pasti ada besok apa? Pasti ada besok. Hah? Besok pasti ada. Gak perlu berdoa pun pasti ada. Kamu mau jawab sekali kan dia baca dong. Coba jawab. Pasti. Janji Tuhan pasti. Mana contohnya? Besok kan matahari pasti keluar. Iya. Baca semana dia. Gak bisa aku berdoa terus betul. Pasti keluar besok kan. Yang lain apa? Pasti. Matahari pas. Pasti. Karena dia selalu berjalan, nggak pernah berhenti.
Pagi itu dan malam tak terlelahkan karena dalam perjalanan kan Ya. Terjadi. bukan dijadikan malam, terjadi malam, bukan menjadikan malam, nggak ada itu. Memang dalam kalimat menjadikan malam sebagai tempat istirahatmu, waktu istirahatmu dan siang sebagai tempat kamu terima makan. Cuma aku jadikan bukan dijadikan malam dibuat oleh Tuhan. Ya. Macam orang mengecat hitam bukan begitu. Ya. Ku jadikan dia memperjalankan matahari, maka terjadilah malam. Ketika Tuhan memperjalankan matahari, yang terjadi Malam. di mana dalilnya? Coba dalilnya jadi. Wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qadarnahu manazil hatta 'adakal urjunil qadim. Apa dia? Wasyamsi tajri li mustaqarrin lah. Ya. Matahari dan bulan berjalan antara keduanya pada poros yang sama. Kan gitu kan? Ya. Terjadilah malam. Malam bukan terjadi. Tuhan memperjalankan matahari, malam terjadi. Betul. Betul. Nah, apa yang tadi contoh tadi yang sehubungan dengan ini apa? Ketika mercon meledak, tuli pun Terjadi. bukan ditulikan, memang terjadi tuli itu. Ya kan? Ya. Bila Tuhan memperjalankan matahari, malam pasti Terjadi. bukan dijadikan malam itu. Memang secara waktu. Ya. Tetapi kadang itu kujadikan kan? Ya. Malam sebagai pakaianmu dan siang sebagai tempat berusahamu, kan begitu di waktu berusaha. Apakah kita berpikir apalah takilun, kan gitu kan? Ya. Kalau begitu apakah Tuhan menjadikan malam? Nah, cari lagi. Tidak dijadikan kan? Ya. A dikerja, B yang kerja. Terjadi. Nah, A yang dikerja, B yang terjadi. Itulah namanya ilmu kepandaian. A yang dikerja, B yang terjadi. Betul? Hah? A yang dikerja, B yang terjadi. Mahakan, malam yang terjadi. Ya. Kapan kau jadikan malam, Tuhan? Tanya apa tuh? Jadi kenapa jadi malam? Kalau nggak karena aku, kau buat matahari. Bukan menjadikan malam. Jadi macam mana menjadikan malam? Pecah dunia ini. Kan tidak lagi. Ya. Ku perjalankan matahari supaya jadi malam. Ya. Oh begitu kau buat malam, bodoh kali kau jadinya. Kalau matahari nggak perjalankan, malam tak terjadi, kan begitu jawabnya. Kau pikir kalau malam kau bikin gelembung hitam, kau tutup dunia ini. Dah masuk akal kan? Ya. Tuhan membuat malam dengan ilmu rahasia. Di perjalanan bulan matahari sehingga terjadilah malam, kan begitu. Ya. Itulah kepandaian tuh. A yang dibuat, B yang terjadi. Jelas? Jelas. Mana contoh? Mana contoh? A yang buat, B yang terjadi. Ribut di dunia. Apa contohnya? Ribut dunia. Apa contohnya? Gara-gara aku beli ikan busuk, anjinglah sampai ke rumahku. Belum beli ikan busuk di pasar. Ya. Dia pikir dia mau buang ikan, bukan panggil si anjing itu. Ikutilah anjing. Kadang kawan dia pulang. Ya. Coba beli ikan busuk. Pulang. Ada kawan pulangnya. Dia pikir bapak ini mau buang panggil. Kalau kita buang yang nenek-nenek, anjing nggak mau ikut. Ya. Karena dia takut pulang. Ada kawan pulang. Ada anjing mengikuti, dia pikir bangke di sedang dari bapak itu. Tunggu kapan dia buang. Supaya sampai ke rumah bukan dibuang, dikasih sama istrinya. Sia-sia aku kawan dia tadi. Kalau aku takut pulang malam, berilah ikan busuk. Pasti ada kawan, ada anjing di belakang. Ya. Anjing paling sebelah itu ikutkan sampai ke rumahmu. Dia pikir kau bawa bangke kan. Itu bukan dibalas. Bukan dibalas, terbalas. Dari hasil kerja. Tanya sama anjing, kenapa kau kemari? Oh, kapan kau rezekiku kau buat itu? Kalau begitu kita baca Al-Quran, balasan nggak pernah perlu diharap. Pasti Terbalas. Janji Tuhan Pasti. Jangan malas-malas baca Quran. Kalau kau berikan busuk, kawan pulang pasti ada. Siang. Kalau siang, kalau ngaji ngalah. Penuh sepeda kita di belakang. Beginilah yang disebut dengan terbalas.
Bukan kita ngundang lalat kan? Ya. Gara-gara kita baca buku. Tuhan pernah membuat malam, tapi memperjalankan mata. Terjadilah malam, begitu maksudku. Dibuat B terjadi. Beli ikan busuk ada kawan pulang kan? Dibuat B terjadi. Ada hantu